Subhanallah, artinya wanita yang mengerjakan 4 hal ini, bagaimana mereka fokus menjaga begitu azan sholat waktu wajib, tanpa sholat sunnah pun ini sudah dapat keutamaan. Apalagi kalau sholat sunnah dapat bonus. Puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya tidak pernah tersentuh kecuali oleh suaminya yang halal saja. Kemudian melayani dan mentaati suaminya, maka cukup. Dia boleh pilih derajat surga mana yang dia ingin masuk. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Jadi kita menjalankan hadis Nabi SAW untuk berterima kasih pada manusia, maka saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman yang terlibat sehingga pengajian kita ini bisa berjalan. Dan seluruh juga saudara muslimin dan muslimat yang hadir meluangkan waktu untuk mendengarkan ilmu, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua sebagai tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat dengan pahala yang sempurna, dan semoga juga menjadi penyebab peninggian derajat dan pengampunan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Yang kedua, saya duduk di sini saudaraku seiman bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga kita menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka setiap kali ketemu tidak pernah mereka berpisah kecuali mereka sudah mengucapkan satu sama yang lain, "Ta'al nu'minu sa'ah." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Bahkan di antara mereka walaupun hanya bertemu dan berpisah dengan saling berwasiat surah Al-Asr saja, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa kehidupan kalian di dunia, sesungguhnya banyak manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka saling mewasiatkanlah agar sabar atas kebenaran ini dan juga agar sabar dalam mempertahankan dakwah ini atau agama ini. Maka itu sudah cukup mereka berpisah, yang penting mereka sudah saling menasihati satu sama yang lain. Ini sangat penting untuk saling memberikan nasihat, dan ini tujuannya insya Allah. Jadi tolong jangan dilihat karena saya duduk di sini di atas meja ini atau di atas kursi ini dengan meja ini karena disiapkan oleh teman-teman panitia, bukan karena saya lebih tahu, tapi karena menjalankan tadi apa yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga teman-teman sekalian, sebelum kita mulai saya mengajak diri saya untuk mengikhlaskan niat dan teman-teman semua di sini agar menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang penuh dengan berkah, dihadiri oleh para malaikat. Ya. Kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena asas ibadah setiap muslim adalah ikhlas. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kalau ada yang datang tadi karena ajakan temannya, kalau hanya karena seremoni saja untuk meramaikan atau testimoni ingin mengetes saja, enak gak sih hadir majelis ilmu? Atau hanya sekedar mau melihat ma'had ini misalnya, atau apa saja alasan yang lain, maka sebaiknya diubah. Tujuannya, niatnya di awal pengajian kita ini adalah untuk mendengarkan anjuran dan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih tahu dan lebih faham, untuk menambah iman kita, menambah ilmu kita, sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan nanti apa yang telah Allah perintahkan. Dan juga tentu diikuti dengan harapan mengejar keutamaan majelis ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang maknanya, tidak ada orang yang keluar ke masjid Allah, salah satu rumah Allah, baik mengajar ataupun belajar, yang ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah, kecuali akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Kita tahu ibadah haji butuh biaya yang besar, butuh energi, butuh waktu. Tapi subhanallah, setiap penuntut ilmu dan pengajar ilmu, kalau mereka ikhlas berkumpul di rumah Allah seperti ini, maka akan mendapatkan pahala haji lengkap. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dan hadis sahih semuanya, tidak ada orang yang keluar menuntut ilmu kecuali berada di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, para malaikat melindungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sekian banyak keutamaan majelis ilmu, mungkin tidak asing lagi bagi kita tentunya, ini hanya sekedar mengingatkan. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas Islam dan wanita. Materi ini, walaupun judulnya Islam dan wanita, bukan berarti bagi laki-laki tidak perlu. Justru bagi laki-laki juga perlu. Karena posisi kita bisa saja sebagai seorang anak dan kita punya ibu.
Posisi kita sebagai saudara, kita punya saudari. Posisi kita sebagai ponakan, kita punya tante. Posisi kita sebagai suami, kita punya istri misalnya. Posisi kita sebagai ayah, kita punya anak perempuan. Berarti kita juga butuh untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan insya Allah. Terlebih lagi bagi akhwat kita tentu lebih membutuhkan masalah ini. Kita akan bahas teman-teman sekalian bagaimana Islam memposisikan dan memberikan porsi yang sangat besar bagi kaum wanita. Bermula dari ayat atau surah Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surah namanya surah An-Nisa, membahas tentang masalah wanita. Kalau seandainya kaum wanita tidak punya kedudukan di dalam Islam sebagaimana banyak digembar-gemborkan oleh orang-orang non-muslim, kalau Islam menzalimi wanita, Islam mengurangi haknya, Islam menindas mereka, semua ini terbantahkan karena kitab suci yang dijadikan rujukan pertama umat Islam ada surah An-Nisa, dikhususkan untuk para wanita. Dan belum pernah kita temukan ada surah Ar-Rijal, surah untuk laki-laki. Walaupun ada surah Al-Mu'minun, tapi umum masuk laki-laki dan perempuan. Ada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, memang umum untuk laki-laki dan perempuan, tapi khusus wanita, surah An-Nisa ini dikhususkan untuk mereka. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah wanita mulia di dalam Al-Quran, dan Allah namakan surah itu namanya Maryam alaihissalam. Allah khususkan namanya surah Maryam. Dan kita tahu di antara nabi-nabi ada 25 nabi dan rasul yang kita wajib imani, tidak semua nama mereka tersebutkan. Sebagian kecil, ya. Ada surah Ibrahim, surah Hud, Yunus, Muhammad, Yusuf, alaihi wassalatu wassalam, tapi tidak banyak, segelintir saja. Dan Allah memasukkan nama Maryam walaupun beliau bukan seorang nabi sebagai nama surah. Kalau bukan Allah muliakan tidak mungkin. Bagaimana Allah juga sebutkan dalam ayat Al-Quran diberikan perumpamaan, ya, dua orang wanita yang mulia. Tadi Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, karena sucinya, ya, diri dia menjaga tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram, dan sibuk beribadah di mihrab di rumahnya di sekitar Baitul Maqdis, maka Allah muliakan dengan meniupkan ruh langsung di rahimnya dan melahirkan tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, dan menjadi mukjizat yang sangat besar sepanjang masa. Bagaimana bisa seorang wanita hamil tanpa setetes sperma pun? Begitu juga dengan Asia, istri Fir'aun yang beriman, lalu dibunuh oleh Fir'aun sehingga mati syahid. Dan juga diberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Dan disebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Begitu juga teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW memuliakan para wanita. Memuliakan para wanita dalam banyak sekali sikap dan sabda-sabda Nabi SAW. Pernah satu kali para istri Nabi sedang naik ke atas unta, yang di atas unta itu ada gerandahnya. Kemudian yang memegang tali kekangan unta itu kebetulan punya suara sangat indah, dan dia melantungkan syair sehingga untanya menggoyangkan kepalanya kiri dan kanan, sehingga akhirnya sempat goyang geranda tersebut. Lalu kata Nabi SAW dengan bahasa yang masyhur, hati-hati dengan botol-botol kacaku. Nabi SAW menggambarkan wanita dengan botol kaca, yang kalau kita menjaganya dengan baik, kita merawatnya dengan baik, kita bisa menjadikan dia sebagai wadah kita untuk minum. Juga bisa jadi perhiasan, pemandangan sendiri kalau dia memang dirawat dengan dibersihkan. Tetapi kapan dia dipecahkan atau retak, maka sulit untuk diperbaikin. Digambarkan dengan itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Lalu kata Nabi SAW, wa khiyarukum li ahli, dan orang yang paling baik dari sisi penilaian akhlaknya yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khiyarukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik suri tauladan terhadap sikap dan perbuatan baik kepada keluarganya atau para istrinya. Jadi ini contoh jelas saja bagaimana di pembukaan kita Islam memuliakan kaum wanita. Belum lagi teman-teman sekalian kalau kita kembangkan bahasan ini, Islam memuliakan wanita dengan sangat luar biasa. Dari masa mereka kanak-kanak
masa mereka menjadi istri, masa mereka menjadi ibu. Di 3 tahapan ini semuanya Islam muliakan. Coba dengarkan baik-baik. Bagaimana Islam memuliakan anak-anak perempuan di saat mereka masih kecil. Bahkan ya, dalam beberapa muamalah dianjurkan melebihkan dari anak laki-laki. Walaupun dalam pemberian harus adil. Kata Nabi SAW melalui hadis atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, ummul mukminin, ja'atni imra'atun wa ma'ah ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita dengan membawa 2 anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha. Lalu dia minta kepadaku makanan, minta sesuatu, tapi aku tidak menemukan di sisiku kecuali sebutir kurma saja. Maka aku memberikan kurma itu kepada si ibu tadi. Fa'ataituha iyyaha, aku berikan kepadanya. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnatayha. Maka ibu tersebut mengambil sebutir kurma tadi, lalu dia membagi 2 dan dibagikan kepada kedua anak perempuannya. Walam ta'kul minha syai', dan ibu itu pun tidak makan sesuatu atau tidak makan sedikit pun dari kurma tadi. Dahulukan kedua anak perempuannya. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Kemudian berdirilah wanita tadi, si ibu itu izin keluar membawa kedua anak perempuannya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW masuk menemuiku dalam rumah. Fahaddathtuhu hadithaha. Lalu aku menceritakan tentang kisah si ibu tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai anak-anak perempuan, kemudian dia memperlakukan mereka dengan baik, maka pasti anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan, sebab hadis ini Nabi SAW sebutkan hanya dari sebuah perkara sepele. Hanya karena seorang ibu tadinya minta karena kelaparan makanan kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya kecuali sebutir kurma. Dalam kondisi si ibu ini lapar, dia masih dahulukan kedua anak perempuannya. Dia bagi 2 lalu dia berikan kepada kedua anak perempuannya. Maka karena sikap itulah Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Ya. Artinya siapa yang diuji, dia harus membesarkan, mengurus anak-anak perempuannya. Dia sabar dengan itu dan dia berubah memberikan yang terbaik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis yang selanjutnya atau riwayat yang lain, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Datang kepadaku seorang wanita miskin membawa kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalathu tamarat. Lalu aku memberikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minha tamratan. Maka ibu ini pun membagikan masing-masing anak perempuannya kurma. Karena tadi dikasih 3 butir kurma, dia kasih anaknya masing-masing 1 butir, sebutir. Lalu warafa'at ila fiha tamrah. Lalu dia pun makan, dia ingin memakan 1 butir yang tersisa. Dikatakan warafa'at ila fiha tamratan litakulaha untuk dia makan. Fastat'amatha ibnataha. Maka tiba-tiba kedua anak perempuannya minta lagi bagian daripada kurma ibunya itu. Ini orang miskin, lagi lapar, datang kepada Aisyah. Minta makanan, dikasih 3 butir kurma. Dengan adil dia bagi. Anaknya masing-masing 1, dia 1. Waktu anaknya sudah makan 2 kurma itu, dia pas ibu ini mau makan, kedua anaknya minta. Maka yang terjadi adalah fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka ibu itu membagi 2 kurma tadi untuk kedua anak perempuannya. Padahal dia kelaparan, tetap dia dahulukan kedua anak perempuannya. Fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kagum dengan apa yang ibu ini lakukan, lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya dengan perbuatan ibu tadi itu, walaupun dia lapar, dia dahulukan kedua anak perempuannya,
sudah cukup Allah mewajibkan untuk memberikan dia surga atau menyelamatkan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, dalam kurung wa dhamma asabi'ah. Artinya, barang siapa yang mengurus kedua anak perempuan atau dua buah, atau menafkahi anak perempuan, dua anak perempuan sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, akan bersama dengan saya seperti ini. Lalu Nabi SAW menggabungkan jari-jari jemari beliau. Artinya orang yang sibuk mengurus anak perempuannya sampai balik, maka dia dengan Nabi SAW seperti ini. Artinya ini isyarat saking dekatnya dengan Nabi SAW di surga nanti. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis riwayat Abu Daud dan juga Ahmad, kata Nabi SAW, man kanat lahu untha falam ya'idha, barang siapa yang Allah karuniahi anak perempuan atau sosok perempuan secara umum, lalu kemudian dia menafkahinya, dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak membunuhnya, walam yuhinha, tidak menghinanya, walam yu'sir waladuhu alaiha, dan dia tidak melebihkan anak laki-lakinya terhadap anak perempuan tersebut. Qala yakni az-zukur, maksudnya anak laki-laki, adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Dan dalam hadis ini ada 3 disebutkan, siapa yang dikaruniai anak perempuan, atau maksud dalamnya saudari perempuan juga, tapi yang umum sini adalah anak perempuan, kemudian dia tidak membunuhnya hidup-hidup, karena di masa jahiliyah dulu mereka mengubur kalau lahir anak perempuan, karena merasa terhina kalau punya anak perempuan. Tidak menghinanya, maksudnya memuliakannya, dan juga tidak melebihkannya dibandingkan anak laki-laki, maka pasti itu akan membuatnya masuk ke dalam surga. Hadis selanjutnya riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna, siapa yang dikaruniai 3 anak perempuan lalu dia sabar dalam mengurus mereka, wa at'amhunna, kemudian memberikan mereka makan, wa saqahunna, memberikan mereka minum, wa qasahunna min jidatihi, kemudian dia memberikan pakaian dari hasil keringatnya, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, pasti anak-anak perempuan itu menjadi penolong baginya dari api neraka pada hari kiamat. Coba begitu luar biasanya kedudukan anak perempuan. Ini mereka masih kecil saja, kalau dimuliakan maka bisa menjadi penyebab orang yang memuliakannya dari orang tuanya atau walinya untuk selamat dari api neraka atau masuk ke dalam surga. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad juga, man 'ala ibnataini au thalatha banatin, siapa yang mengurus dan menafkahi 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, au ukhtaini, atau 2 saudari perempuan, au thalath akhawat, atau 3 saudari perempuan, hatta yabinna au yamuta anhunna, sampai salah satu di antara mereka menikah atau dia meninggal, dan selama hidup dia terus mengurus anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan tadi, kuntu ana wa huwa kahataini wa asyara bi isba'ihi as-sabbabati wal usta, maka aku nanti akan bersama dengan orang tersebut, maksudnya di surga, seperti ini posisinya. Lalu Nabi SAW menyatukan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Ya, jadi ini berarti orang yang mengurus, ya, dan sibuk menghabiskan waktunya, energinya, hartanya untuk mengurus anak perempuannya dan saudari perempuannya, maka akan menjadi seperti ini kedudukannya bersama Nabi SAW. Hadis yang lain atau hadis terakhir dalam poin pertama yang kita jelaskan tentang kedudukan wanita sebagai anak adalah hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, man ibtuliya min hadhil banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus anak-anak perempuan, maka pastilah mereka itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Jadi ini kedudukan wanita di masa kecil. Siapa yang sibuk mengurusnya, baik sebagai ibu atau ayahnya, baik sebagai walinya, kalau orang tua anak itu sudah meninggal, misalnya jadi yatim dia,
diurus oleh pamannya, oleh tantenya, siapa saja yang mengurus anak-anak perempuan ini, atau mengurus saudari perempuannya karena orang tuanya meninggal, lalu dia banting tulang, bekerja untuk membiayai saudari perempuannya, sampai menikah, maka dipastikan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dalam riwayat lain dikatakan, Inna Allah qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan dengan pengurusan anak-anak perempuan dan saudara perempuan tersebut surga, dan juga menyelamatkan dari api neraka. Dan begitu banyak hadis-hadis yang serupa berhubungan dengan masalah ini. Hampir semuanya berbicara tentang masalah selamat dari api neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Posisi yang lain adalah pada saat dia menjadi seorang istri. Kan tadi ada sebuah riwayat yang menjelaskan kalau digurus sampai menikah, balik, dan ada juga riwayat yang menyebutkan sampai menikah. Kalau dia sudah menikah, berarti statusnya berubah menjadi seorang istri. Istri pun mereka punya kedudukan yang luar biasa. Setiap suami diwajibkan bagi para suami dalam Al-Quran untuk muasyarah bil ma'ruf. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'ashirhunna bil ma'ruf. Dan ini kewajiban pertama setiap suami. Gaulilah mereka para istri dengan cara yang santun dan baik. Dari tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semuanya kebaikan-kebaikan. Allah perintahkan dan mewajibkan setiap suami untuk itu. Karena kalau mau dipikir secara akal manusia, ya, siapa wanita ini menikah dengan saya misalnya, tadinya saya tidak kenal, tapi setelah menjadi istri saya hanya dengan kalimat akad, ya, wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin ini, saya katakan saya terima nikahnya, selesai. Pada saat itu, mulai detik itu sampai saya meninggal dunia, saya punya kewajiban untuk bermuamalah dengan baik dan santun dengan dia. Padahal orang ini saya tidak kenal sebelumnya. Bukan saudari, bukan ibu, bukan tante, bukan ponakan, bukan anak. Tapi Allah kekalkan kewajiban itu. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan agar setiap suami jangan mudah membenci istrinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan pernah, kata Nabi SAW, seorang suami sibuk membenci istrinya yang mukminah, ya. Karena kalau dia membenci satu akhlak, dia bisa melihat akhlak yang lainnya. Artinya dahulukan melihat kelebihannya daripada kekurangannya. Kelebihannya selalu kita jadikan sebagai bahan kebanggaan kita, dan kita nikmati waktu bersama dia. Sementara kekurangannya kita jadikan sebagai ajang dakwah kita, bukan untuk dimusuhi. Karena setiap kekurangan seorang muslim atau muslimah adalah ajang pahala bagi kita. Jangan sampai ada orang yang melakukan kemaksiatan dan pelanggaran kita benci, bukan. Tidak boleh. Justru kita sambut mereka, kita senyum dengan mereka. Karena mereka belum mengetahui apa yang kita ketahui, sehingga mereka menjadi ajang dakwah kita. Tentu tadi yang ayat wa ashiruna bil ma'ruf disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19, ya. Dan ayat itu ada lanjutannya sebenarnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang santun. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian membenci para istri kalian, maka bisa saja, ya, kalau apa yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak padanya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang mulia tentang kedudukan laki-laki. Kedudukan laki-laki, yaitu bagaimana para laki-laki ini punya kedudukan yang sangat tinggi sebagai suami. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisaa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq." Kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan para istri sujud kepada para suaminya, karena besarnya hak yang Allah bebankan pada atau gantungkan pada suami dari para istri tersebut. Secara zahir, hadis ini memuliakan laki-laki, dan itu betul. Tetapi ada satu poin yang bisa kita tarik di sini sebagai keutamaan wanita, yaitu Allah tidak membuka pintu poliandri. Gak ada wanita boleh menikah dengan dua suami, hanya satu suami saja.
Karena kalau dua laki-laki, dua suami, dua-duanya menumpahkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya anak itu? Oleh karena itu hanya boleh satu laki-laki saja. Artinya para wanita hanya fokus ke satu laki-laki ini saja. Ini sering saya bahasakan setiap kali berada di depan para akhwat dan muslimah kita. Bagaimana sosok suami ini benar-benar dikemas dengan baik. Dari orang inilah Anda akan meraih surga. Sebagaimana Allah tadi memerintahkan dalam surah An-Nisa ayat 19. Agar para suami bermuamalah yang baik dan santun kepada para istri dengan mata yang syahdu, ucapan yang santun, tangan yang ramah, ya. Sentuhan-sentuhan, bahkan Ibn Abbas mengatakan dengan biologis yang baik, ya. Dengan ramah juga, tidak kasar, tidak egois. Maka begitu juga para istri merespon dengan baik suaminya. Hanya fokus kepada satu orang ini saja sudah cukup untuk membuat dia akan mendapatkan ridho Tuhannya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, "Walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasuli aujaba min haqqiz zauj." Dalam majmu' fatwa beliau di jilid 32 halaman 260, ketahuilah tidak ada hak yang lebih penting yang harus didahulukan oleh setiap wanita setelah hak Tuhannya Allah SWT kecuali hak suaminya. Berarti fokus ke satu orang saja. Dan sulitnya apa? Untuk mengurus satu orang ini. Hanya melayani makannya, minumnya, ya, kebutuhan-kebutuhan dia termasuk biologis dan yang lainnya, maka sudah cukup. Dia akan bisa meraih ridho Tuhannya dan bahkan bisa mendapatkan tiket VIP ke surga. Ada hadis yang lain yang menguatkan masalah ini. Hadis yang mulia riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita atau istri sibuk menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutkan sholat sunnah. Wasamat syahraha, dan menjaga puasa Ramadannya, tidak disebutkan puasa sunnah. Artinya kalau dia sholat sunnah, dia juga puasa sunnah, ini tambahan, bonusnya. Dia fokus saja 5 waktu yang wajib ini, subuh sampai isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dia juga fokus berpuasa Ramadan setahun sekali saja. Wa hafadhat farjaha, dan menjaga kesucian kemaluannya, tidak berzina. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia patuh, dia selalu melayani dengan baik suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya pada saat meninggal, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Subhanallah, artinya wanita yang mengerjakan 4 hal ini, bagaimana mereka fokus menjaga begitu azan sholat waktu wajib, tanpa sholat sunnah pun ini sudah dapat keutamaan. Apalagi kalau sholat sunnah dapat bonus. Puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya tidak pernah tersentuh kecuali oleh suaminya yang halal saja. Kemudian melayani dan mentaati suaminya, maka cukup. Dia boleh pilih derajat surga mana yang dia ingin masuk. Subhanallah, surga tertinggi, ya, kita tahu dihuni oleh para 4 golongan, ya. Para nabi-nabi, minan nabiyina was-siddiqin, orang-orang yang jujur semasa hidup tidak pernah bohong, wasyuhada, orang yang mati syahid. Ini juga susah ini, ya, karena harus masuk medan perang, dibunuh oleh musuh, mati syahid. Dan orang-orang saleh. Nah, orang saleh ini sebenarnya modalnya air mata dan kedekatan kepada Allah SWT. Tapi untuk istiqamah juga menjadi orang saleh butuh perjuangan. Itu kaum laki-laki. Kalau nabi-nabi sudah tertutup pintunya buat kita, karena ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi lagi. Kalau orang-orang siddiq, di antara semua sahabat yang punya julukan siddiq, walaupun mereka semua terpercaya, tapi yang jelas dapat julukan Abu Bakar. Syuhada, semua orang yang mati syahid di medan perang pasti lebih sedikit daripada orang yang hidup. Padahal bayangkan ya, peperangan di masa dulu, kalau masa sekarang mungkin orang masih jarak-jarak jauh tembak, mungkin masih banyak tempat untuk berlindung. Masa dulu orang berhadapan pedang dengan pedang. Anak panah, tombak terlemparkan dengan jarak cuma 1-2 meter ke arah kita. Tapi subhanallah, kata ulama, hikmah orang mati syahid selalu lebih sedikit daripada orang yang hidup. Di perang Badar, dari 314 orang sahabat, hanya 60 sahabat yang mati syahid. Di perang Uhud, dari 700 orang sahabat, 70 yang mati syahid. Padahal orang berhadapan-hadapan dengan musuh. Setiap saat kematian depan mata. Tapi kata ulama, Allah memilih orang yang paling ikhlas agar Allah berikan mati syahid tersebut. Sebagaimana orang yang pertama mati syahid di perang Uhud adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, yang sangat mulia, ayahnya Jabir, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Bukhari dikatakan mengajak bicara secara langsung tanpa hijab.
Semua orang mati syahid diajak bicara oleh Allah belakang hijab kecuali Abdullah radhiyallahu anhu. Dan dia di malam perang Uhud, hari Jumat malam, Sabtu besok perang Uhud di tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah, dia di hari Jumatnya malam, semalam suntuk nggak tidur berdoa kepada Allah agar dikaruniai mati syahid orang pertama di Uhud. Dan Allah terima. Karena tulusnya minta itu. Orang kalau masuk medan perang ragu supaya dia mati atau enggak, maka Allah tidak matikan dia. Allah pilih orang-orang yang memang ikhlas. Begitu luar biasa. Jadi untuk jadi syuhada tidak gampang. Ya. Tinggal orang-orang soleh. Dan ini yang bisa kita kejar nih. Azan ke masjid, tutup aurat, cari rezeki halal itu bagi laki-laki. Dan laki-laki kalau ibadah keluar ke masjid sholat, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad, keluar dari rumah, gitu kan? Tapi perempuan subhanallah di rumah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kesucian kehormatannya, tidak bergaul bebas sehingga tidak selingkuh, tidak buat ya buka pintu berzina, dan melayani suaminya kalau datang satu orang ini saja. Dilayani sama dia, sudah cukup dia boleh pilih dari pintu surga mana yang dia mau masuk. Derajat tertinggi pun bisa. Hanya dengan ini. Begitu luar biasa Allah muliakan kaum wanita dengan ini. Begitu juga ditanyakan kepada Nabi SAW. Qila li Rasulillah SAW, ayyun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Nabi SAW, mana, siapa wanita yang paling baik ya Rasulullah? Yang paling tinggi penilaiannya, paling besar pahalanya, ya, paling tinggi derajatnya. Qala allati tasurruhu idza nadhara, yaitu wanita atau istri yang kalau dilihat oleh suaminya pasti membuatnya senang. Wa tuti'u idza amar, dan dia mematuhi kalau diperintahkan. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia juga tidak pernah berselisih dengan suaminya terhadap dirinya. Suaminya mau apa dia dahulukan suaminya, dan juga terhadap hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi seorang istri hanya fokus ke suaminya saja. Satu orang ini sudah cukup untuk dia meraih semua keutamaan-keutamaan dalam agama ini. Begitu juga kisah yang masyhur tentang Bibi Al-Husain bin Muhsan radhiyallahu anhu. Pernah ada seorang wanita datang, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi ada seorang sahabat namanya Al-Husain radhiyallahu anhu. Tante dia datang ke rumah Nabi SAW, dan Nabi SAW tanya dia, wanita ini, Adzatu zaujin anti, apa kau punya suami? Qalat na'am, maka kata Nabi SAW, iya. Kata orang itu, iya, saya punya suami. Qala wa kaifa anti lahu, bagaimana muamalahmu dengan dia? Bagaimana kau berinteraksi dengan suamimu? Qalat, ya, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu, saya selalu kerjakan semaksimal mungkin saya mampu, ya, dan saya hanya meninggalkan kalau saya betul-betul tidak bisa. Qala fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Hati-hatilah kamu dinasihati wanita tersebut Nabi SAW, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Tapi yang ingin kita titik beratkan adalah bagaimana, ya, wanita fokus kepada satu orang ini. Kita juga dikaruniai teman-teman sekalian syahwat untuk biologis. Itu tidak bisa dipungkiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Allah mengatakan telah dihiasi pada diri ya kaum laki-laki dua, rasa suka, hub, dan juga syahwat, rasa syahwat. Kalau kita nggak ada syahwat dengan lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan pada laki-laki, pastikan tidak ada populasi manusia. Laki-laki tidak mau tuangkan sperma, perempuan juga tidak mau menerima sperma tersebut, apalagi hamil sampai 9 bulan. Tapi Allah perindah itu dengan adanya syahwat. Cuma Allah mengajarkan kita dengan cara yang baik, yaitu nikah, dan menghindari cara yang salah, yaitu zina. Dua-duanya pelampiasan biologis. Hanya bedanya kalau zina pasti dimulai dengan ketakutan. Orang kalau mau zina ke hotel, ke tempat-tempat gelap, ketakutan. Karena memang dasarnya Allah haramkan. Kemudian ketakutan ini akan berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia nanti, dan juga sel telur yang merupakan kantong manusia. Karena orang secara medis pun kalau ketakutan berpengaruh pada kualitas itu. Kemudian kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu. Dan kalau lahir anak tersebut dikenal dengan anak zina atau anak haram, tidak jelas nasabnya. Tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, dan tidak ada warisan di antara mereka. Ini pendapat jumhur ulama. Itulah kalau zina.
Tapi Allah maha adil. Allah berikan kita syahwat tapi Allah ajarkan caranya. Subhanallah, bedanya antara zina sama nikah hanya 1 menit ucapan kalimat akad saja. Wali wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki menjawab, saya terima nikahnya. Si wali mengucapkan kalimat akad, ijab kabul. Si mempelai laki-laki menjawab, iya saya terima. Seakan-akan sang ayah atau wali mengatakan, ini anak perempuan dulu tinggal di rumah saya lindungi, saya didik, saya berikan atau penuhi semua kebutuhannya. Sekarang saya pindahkan, kamu tanggung jawabnya, terima nggak? Oh iya saya terima. Oleh karena itu suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya setelah itu. 2 saksi, ada mahar, sah. Kurang dari 1 menit kalimat ini. Dan semua orang tahu setelah akad nikah akan terjadi interaksi biologis. Tapi perhatikan, sekarang sudah halal dengan kurang dari 1 menit tadi kalimat akad itu. Kita tidak bicara prosesinya, prosesi melamar segala macam itu cuma proses. Yang sahnya itu kan akad nikahnya, yang kurang dari 1 menit itu. Sedikit pun orang saksikan sudah selesai, nggak ada masalah. Setelah nikah mereka akan biologis, tapi keduanya pasti dalam kondisi gembira. Semua orang pengantin baru gembira, maka berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur yang merupakan nanti bibit manusia dan kantong manusia. Dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Plus lagi, karena itu ibadah. Hubungan biologis setelah nikah ibadah. Kemudian juga kalau hamil, dua-duanya gembira. Keluarganya gembira. Dan kalau lahir anak tersebut, anak itu jelas statusnya. Status nasabnya jelas. Nisbat kepada sang ayah. Dan warisannya juga jelas kepada orang tuanya. Ini luar biasa gitu. Dan setelah menikah, kita dianjurkan untuk melakukan hubungan biologis tersebut. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, laki-laki ataupun perempuan. Jadi kebutuhan kita sebenarnya, makanya banyak orang, maaf saya bahasa ini saya jelaskan, di luar sana banyak orang pacaran, ya, karena tadi kebutuhan biologisnya, matanya ingin melihat lawan jenisnya, tangannya ingin memegang, bibirnya ingin mencium, ujungnya kemaluan ingin meletakkan di kemaluan, itu sudah fitrah sebenarnya, tapi dia salah, ya, dia salah di situ. Maka perbuatan ini tidak boleh kan dalam agama, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Maka Allah dengan keadilannya memberikan kita solusinya, yaitu dengan cara menikah. Baik, kata Nabi SAW, fi budi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar. Ya, pada saat sahabat-sahabat miskin datang dan mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, sahabat-sahabat kami kaya banyak sekali pahala mereka. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya uang yang mereka sedekahkan yang kami tidak punya ya Rasulullah. Beritahukan kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami bisa dapat pahala. Tentu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan tentang bacalah habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Lalu sahabat miskin ini mengamalkan. Beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengarin apa yang Anda sampaikan. Seakan-akan tolong sampaikan kepada kami amalan apa lagi yang bisa menyaingi sedekah mereka. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Tapi dalam riwayat lain Nabi SAW begini, mengatakan, di kemaluan kalian ada sedekah. Kalian mengaku miskin, asal menikah saja, bisa lampiaskan biologis di kemaluan kalian pada saat yang terbiasa itu ada pahala yang besar. Maka sahabat mengatakan yang miskin ini, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah ya Rasulullah, seseorang antara kami yang melampiaskan biologisnya, ya, dia dapat kenikmatan, kemudian dia juga masih dapat, ya, pahala. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr. Tidakkah kalian lihat, kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, tadi zina yang kita jelaskan, dia dapat dosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi setiap kali interaksi biologis halal suami istri maka mendapatkan pahala. Kadar besarnya pahala itu seperti besarnya orang kalau dosa zina. Kalau di dosa zina itu besar, maka ini pahalanya sebesar itu ya. Karena gambarannya adalah bandingannya dengan zina. Kalau dia taruh di haram, dosa nggak? Dosa besar, baik. Kalau dia letakkan di halal, begitu juga. Dia akan dapat pahala besar. Karena itu luar biasa. Berarti dalam berumah tangga pun fokus kepada satu laki-laki ini, layani saja dia. Biologisnya, terpenuhilah kebutuhan dia selama ini. Ya. Maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Juga Allah Subhanahu wa taala melindungi para wanita sebagai istri dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah pada kaum wanita, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah. Kita pada saat menikah dengan istri kita, kita bawa dia ke rumah kita.
Maka tiba-tiba wanita ini menjadi pelayan kita. Masain, cuciin baju, rawat rumah, kalau punya anak, dijaga anak kita, dan segala macam termasuk kebutuhan biologis kita, segala macam hal. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka untuk kalian nikmati dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna ayyuti'na furushakum ahadan takrahuna, dan kalian punya hak untuk mereka tidak memasukkan siapapun ya di rumah kalian, di atas permadani kalian yang kalian tidak sukai, atau di atas ranjang kalian yang kalian tidak sukai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalau mereka tetap paksakan diri memasukkan laki-laki yang tidak halal ke rumahnya, selingkuh, maka boleh kalian pukul mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kalian harus memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf atau yang terbaik. Di sini tentu ada bahasa Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dibolehkan memukul, maksudnya di sini kalau wanita yang betul-betul tidak mau patuh, membangkang. Dan pukulan itu kata ulama pun darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Ya, kata Nabi SAW, jauhi wajah, jauhi penghinaan. Dan sebagian ulama mengatakan dengan menggunakan jari telunjuk atau kayu siwak saja mengingatkan dia. Ya, sebagaimana Allah juga sebutkan dalam surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyudahunna, dan para istri yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau taat sama suami, nggak mau layani, nggak mau melakukan kewajiban dia secara agama, bukan yang haram. Ya. Kata Allah, faiduhun, ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini haram loh, nggak boleh, nasihati terus, doakan. Kalau mereka tidak mau, wahjuruhun, boikot mereka diranjang, jangan digauli. Kalau mereka tidak mau, wadribuhun, boleh dipukul tapi pukulan yang tidak berbekas tadi. Cuma dengan jari telunjuk ingatkan ke tangannya ataupun dengan kayu siwak, tidak boleh dengan yang lainnya. Nggak boleh ditonjok, nggak boleh ditendang. Ini betul-betul menjaga hak wanita. Lalu Allah SWT mengatakan, fa'in ata'nakum falatabu alaihinna sabila. Dan kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan cari-cari kesalahannya. Nggak boleh dicari-cari kesalahannya. Ini luar biasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan wanita atau kebutuhan istri dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Abu Daud, antut'imuha idza ta'imt. Engkau harus memberikan makan apa yang kau makan, harus sama kualitasnya antara yang dimakan oleh suami dengan istri. Wa taksuha idza tasait, dan engkau memberikan pakaian sebagaimana juga kau berpakaian yang layak. Ya. Kemudian wala tadribul wajh, jangan pernah kau memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan pernah kau buruk-burukkan dia. Wala tahjur illa fil bait, dan kalau kau harus boikot dia di ranjang, jaka boikotlah di dalam rumah. Ya. Jadi ini luar biasa peringatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga para suami diingatkan untuk memuliakan para wanita sebagai istri, jangan memata-matai mereka. Jangan sengaja juga datang di tengah malam pada saat safar, datang dari safar lalu buat kejutan. Gak boleh, informasikan ke mereka. Saya akan datang ya jam sekian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, idza qadima ahadukum lailan, siapapun yang datang di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, jangan dia datang tiba-tiba ya ke keluarganya, hatta tastahiddal maghiba wa tantashita asy-sya'itha. Artinya agar sang istri tadi sempat ya menyukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya, maksudnya dandan untuk menyambut suaminya. Jadi nggak boleh kita buat kejutan, supaya betul-betul kita datang dan kondisi mendapati istri kita siap untuk melayani. Di dalam hadis yang lain dikatakan nahan Nabi SAW an yatrukar rajulu ahlahu lailan. Nabi SAW sangat larang kaum laki-laki datang ke rumah istrinya di malam hari atau mengetuk pintu rumah istrinya malam hari. Ya. Kemudian juga dikatakan yatakhawwanahunna au yaltamisu auratihinna, karena dia ingin memata-matai ya dengan niat tadi mau buat kejutan atau memang memata-matai selingkuh nggak nih istri saya, gitu kan? Atau mencari-cari atau membuka aurat mereka. Nabi SAW melarang dengan jelas. Hadis ini riwayat Muslim. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah pemuliaan wanita sebagai istri. Yang ketiga sebagai ibu. Terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Saya tidak akan singgung lagi dalil tentang bakti kepada kedua orang tua karena terlalu banyak. Dan banyak ceramah tentang masalah ini. Tetapi kita bisa lihat bagaimana
Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, Inna Allah yusikum bi ummahatikum thalathan. Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian agar berbuat baik, berbakti, ya, melayani ibu kalian 3 kali. Inna Allah yusikum bi abaikum, dan telah mewasiatkan untuk ayah kalian 1 kali. Inna Allah yusikum bil aqrabi fal aqrab. Lalu Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik dengan orang yang terdekat, lalu orang yang terdekat. Juga hadits yang masyhur waktu Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, ya, mengatakan, dia bertanya, ya Rasulullah, man abar, siapa orang yang paling layak saya bakti? Qala ummaka, ibumu, kata Nabi SAW 3 kali. Qala abaka, yang keempat baru dikatakan ayahmu. Tsummal aqrab fal aqrab, lalu kemudian yang terdekat, lalu orang yang terdekat, maksudnya paman, tante dan seterusnya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad hasan dalam kitab Adab Mufradnya. Di sini yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian, dalam mendahulukan ibu ini masuk, ya, di pintu pelayanan. Jadi kalau misalnya ibu kita mengatakan, nak tolong ambilkan saya sesuatu, misalnya ambilkan ibu air, ambilkan ibu tas. Lalu ayah kita juga mengatakan, nak tolong ambilkan ayah air. Yang kita dahulukan adalah ibu kita dalam pelayanan. Nak antar ibu ke lokasi ini. Ayah kita mengatakan, nak antar ayah ke sini. Kita dahulukan ibu kita. Ini dalam pelayanan. Tapi jangan hadis ini ditarik dalam segala hal. Karena memang ada hal-hal yang merupakan hak kausalitasnya ayah. Hak mutlaknya ayah. Seperti misalnya, nisbat nama, penisbatan nama. Walaupun ibu yang hamil kita 9 bulan, tetap nisbatnya kepada ayah. Tidak ada penisbatan nama kepada sang ibu kalau anak itu sah, ya, dari pernikahan yang sah. Kemudian juga wali pernikahan. Tidak boleh wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin ayah kandungnya atau walinya. Maka dianggap nikahnya batal, kata Nabi SAW 3 kali disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita sebutkan itu gambaran umumnya tentang kedudukan wanita di masa anak-anak sebagai istri dan juga sebagai ibu, ya. Dan saya katakan tadi, tentu kalau kita ingin sebutkan keutamaan hadis tentang baktinya kepada kedua orang tua, ini mungkin pertemuan sendiri 2 jam, 3 jam tidak selesai. Maka itu sudah mewakili insyaAllah. Dan sudah ada ceramah kami tentang bakti pada orang tua. Tentu teman-teman bisa kembali ke YouTube kami di Khalid Basalamah Official, di playlistnya ada insyaAllah di situ foldernya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pertengahan bahasan kita, dan kita tutup nanti dengan ini insyaAllah. Beberapa syubhat-syubhat yang banyak diangkat oleh orang-orang non-muslim di tengah-tengah muslimah. Dan kita berharap semua muslimah setelah mendengar ini tidak ada lagi gangguan bagi mereka dari syubhat tersebut. Yang pertama, yang paling sering sekali diangkat oleh orang-orang non-muslim, terutama oleh para orientalis, orang-orang yang belajar Islam di negeri-negeri barat, tapi hanya untuk mencari kekurangan Islam menurut mereka. Masalah emansipasi wanita. Selalu mereka gembar-gemburkan kalau Islam itu menzalimi wanita. Islam tidak menyamakan laki-laki sama perempuan, gitu kan? Maka kita harus mengumandangkan kalau perempuan harus sama dengan laki-laki. Ini secara zahir seakan-akan benar. Tapi kita sebagai seorang muslim punya panduan agama kita, ya. Islam merincikan ini dengan sangat rinci. Kalau tentang balasan amal soleh, disamakan laki-laki sama perempuan. Walaupun perempuan sebenarnya lebih sedikit kalau dari sisi kuantitas ibadahnya, jumlah ibadahnya. Contoh, bukankah wanita haid setiap bulan? Baik, umumnya standarnya 6-7 hari wanita haid itu. Biasanya. Ada yang kurang dari itu mungkin 5 hari, ada yang lebih dari itu sampai 2 minggu misalnya. Tapi umum wanita normalnya 6-7 hari. Kalau mereka belum terjadi perubahan hormon seperti misalnya habis melahirkan atau pindah ke satu lokasi, mungkin perubahan cuaca yang ekstrim, maka mungkin ada perubahan waktu. Tapi umumnya seperti itu, antara 6-7 hari. Baik, kalau kita hitung misalnya 7 hari atau 1 pekan dalam 1 bulan dia haid, berarti sholatnya wanita dalam 1 bulan cuma 3 minggu. Benar nggak? Berarti ada 1 minggu nggak sholat kan? Kan tidak boleh sholat orang haid kan? Laki-laki tidak ada yang haid. Berarti kalau wanita umurnya 60 tahun selain balik, anggaplah umurnya 75, 15 tahun sebelum balik, 60 tahun, ya, dia sholat, dan ada laki-laki sama umurnya 75 tahun, 15 tahun masa sebelum balik, 60 tahun umurnya sholat juga, maka secara kuantitas jumlah sholatnya siapa lebih banyak? Laki-laki.
perempuan berkurang 1/4 dari umur itu. Artinya dari 60 tahun ada 15 tahun mereka tidak sholat. Karena kan 1/4 kan, setiap bulan ada 1 minggu, kan gitu. Itu belum lagi kalau kita hitung nifas ya. Kalau ada nifas biasa sampai 40 hari lebih banyak lagi nggak sholatnya. Tapi subhanallah Allah maha adil. Tetap Allah berikan balasan sama. Kalau sisi balasan, ya dikasih balasan sama. Hanya saja memang Allah subhanahu wa ta'ala membedakan dari sisi yang lainnya. Membedakan dari ciptaan fisik. Membedakan dari sisi tugas. Ya. Jadi kita nggak bisa memukul rata emansipasi wanita. Semua harus sama. Nggak mungkin sama. Karena laki-laki nggak mungkin haid. Laki-laki nggak mungkin hamil. Mau semaju apapun teknologi sekarang nggak akan bisa buat laki-laki hamil. Ya kan? Biar mereka ubah kelamin segala macam tetap nggak bisa. Allah punya rahasia tidak bisa membuat laki-laki hamil. Maka yang bisa hamil lah perempuan. Bagaimana caranya disamakan? Nggak mungkin. Hanya perempuan yang bisa melahirkan dan menyusui. Laki-laki nggak bisa. Ini. Kalau laki-laki juga bisa nyusui, dia bisa berbagi waktu sama istri, tapi nggak bisa. Ini. Harus istrinya yang menyusui, yang menyapinya. Berarti nggak bisa disamakan kan? Nggak bisa disamakan. Dari sisi tugas. Laki-laki disuruh azan sholat ke masjid. Perempuan lebih afdal sholat di mana? Di rumah. Kan gitu. Itu sabda Nabi SAW. Berarti ada dibedain tuh. Begitu juga dengan laki-laki disuruh sholat jenazah, antar jenazah, ziarah kubur, cari nafkah, jihad. Makanya kita ini laki-laki nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock. Karena memang kulit kita ini memang Allah ciptakan buat alam luar. Kena matahari, kena hujan, biasa. Laki-laki memang begitu. Perempuan memang Allah kasih itu. Mereka di rumah, maka mereka butuh perawatan, itu biasa. Gitu kan? Nggak bisa, bagaimana caranya mau dipaksakan harus sama? Kan nggak mungkin. Ya? Jadi Islam sangat adil dalam masalah ini. Walaupun perempuan tugas secara kuantitas ada ibadah lebih sedikit, tapi Allah berikan balasan sama. Ya? Dan Allah menyatakan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Dari laki-laki dan perempuan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 32, agar kita tidak boleh cemburu satu sama yang lain. Kenapa perempuan bisa hamil, saya tidak bisa hamil laki-laki? Nggak boleh kita cemburu begitu. Kenapa laki-laki disuruh pergi sholat di masjid, kami perempuan lebih afdal di rumah? Ya? Atau perempuan mengatakan, kenapa Allah nggak boleh juga laki-laki hamil saja supaya berbagi? Enggak. Allah bilang dalam surah An-Nisa ayat 34, "Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain terhadap apa yang Allah berikan sebagian dari sebagian kalian, maksudnya laki-laki dan perempuan. Lalu Allah jelaskan, "Lirrijali nasibun mimma iktasabu." Para laki-laki akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dibebankan pada mereka, walin nisa nasibun mimma iktasabun. Dan wanita juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dibebankan pada mereka. Was'alullah min fadli, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena Allah mengetahui segala sesuatunya. Ya, jadi Islam jelas membantah masalah ini. Dari sisi lain, memang dari laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah tidak ciptakan jenis kelamin yang ketiga. Cuma ada laki-laki, ada perempuan. Maka harus ada satu dari dua ini jadi pemimpin. Nggak mungkin tidak. Dan Allah dalam Islam mengangkat laki-laki sebagai pemimpin. Ya. Makanya Allah kasih perangkat mereka memang sudah biasa untuk di luar. Tadi saya bilang kulitnya nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock, udah tinggal keluar kerja jadi pemimpin. Ya. Ada masalah tinggal keluar, tengah malam banjir dia bisa keluar, nggak butuh dandan dulu, gitu kan? Udah dia siap. Ada pasukan musuh menyerang, dia bisa ikut berperang, kan gitu. Mudah kalau laki-laki. Allah berikan itu, maka Allah angkat jadi pemimpin. Dan laki-laki itu dominan akal. Apa itu akal? Masalah solusi, begitu. Jadi kalau kita di sini mungkin sebagai status suami, kalau ada yang belum menikah, mohon maaf. Kalau sudah menikah, sebagai status suami. Kalau istri kita mengatakan, Mas atau Bang atau apa saya dipanggil, di rumah ada ini, maka akal kita langsung jalan tuh. Oh, masalah listrik sedang padam, langsung kita pikirkan solusinya. Begitu akal laki-laki itu. Kita kalau naik mobil, bannya pecah, maka langsung akal kita solusinya. Oh, bengkel di mana? Kalau perempuan tidak, dominan perasaan, beda. Perempuan itu kalau naik mobil, ban mobilnya pecah, dia turun, dia renungi dulu kenapa pecah. Lama, pakai perasaan. Ya.
Baru dia pikir setelah itu masalahnya apa. Memang berbeda. Allah SWT bedakan itu. Dengan dominan akal, laki-laki siap menghadapi alam luar. Ada masalah solusi, mentok di sini di sana, ditolak di sini, dia bisa melamar kerja di sana. Begitu laki-laki. Perempuan perasaan, karena memang dia harus ngurus rumah, nata rumah, didik anak, sabar nyusui mereka, ganti popoknya dan segala macam. Ini butuh perasaan. Kalau laki-laki disuruh urus ini susah, ya. Karena laki-laki akan bilang secara akal ini kok pipis terus anak ini, misalnya. Kok nangis terus? Saya kan mau tidur, besok mau kerja. Perempuan tidak seperti itu, perasaan dia beda. Jadi memang tidak bisa dipaksa sama, gitu kan? Dan Allah SWT memilih laki-laki sebagai pemimpin. Dalam firman-Nya, ya, Allah SWT sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa 34. Ya. Para kaum wanita, laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah memang yang memilih itu, mendahulukan mereka sebagian dari sebagian yang lain, dan karena mereka para laki-laki itu disuruh untuk menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya. Jadi kita bekerja 1 bulan, lalu kita berikan kepada istri. Istri dipenuhi semua, makan, minum, segala macam kebutuhan diberikan. Gitu kan? Lalu Allah mengatakan tentang para wanita, fas-salihatu. Oleh karena itu, para wanita yang dapat gelar kesolehan, qanitat, ya, yang sibuk tunduk patuh kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan qanit ini adalah orang yang lama sujud dan ruku. Ibadah, hafizatun bima hafizallah, menjaga apa yang telah Allah jaga. Maksudnya mereka jaga kesucian kemaluan mereka. Mereka tidak perlu lagi berselingkuh karena Allah sudah penuhi kebutuhannya sebelum nikah oleh ayahnya, setelah menikah, ya, oleh suaminya. Baru Allah masuk tentang masalah tadi nusyud yang sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian teman-teman sekalian, syubhat yang kedua selain emansipasi wanita adalah masalah hijab. Seringkali mereka lemparkan sebuah syubhat di tengah-tengah komunitas muslim, kenapa perempuan harus berhijab, gitu kan? Untuk apa? Kenapa bukan seperti perempuan kami di barat bebas, mau pakai baju nggak pakai baju terserah, gitu kan? Gak ada masalah. Subhanallah, ada satu kisah unik saya pernah dapatkan di Inggris terjadi. Ada seseorang anak muda muslim, mu'allaf dia. Kemudian dia ajak temannya yang lain setahun kemudian untuk masuk Islam. Tapi temannya ini masih punya masalah, syubhat. Pertanyaan. Kebetulan ada satu orang alim di sana mengisi pengajian. Lalu teman yang masuk Islam ini yang mu'allaf 1 tahun lalu bilang, ini ada teman saya mau masuk Islam, tapi dia masih punya pertanyaan, ada yang mengganjal, dia mau tanya, bisa nggak? Kata gurunya, ya silakan, kata orang itu, silakan. Apa yang mau ditanya? Lalu kata non muslim ini, saya ingin tanya, kenapa kalian menyusahkan wanita kalian? Kenapa kalian suruh mereka berhijab? Ya. Sementara kalian tidak bebaskan seperti kami bebas wanita kami. Mau bekerja semaunya, mau bergaul semaunya, hidup bebas seperti laki-laki. Terserah. Maka kata syekhnya atau gurunya, apa kamu sudah selesai? Dia bilang iya. Lalu syekhnya mengeluarkan 2 permen dari kantongnya, 1 terbungkus, 1 dibuka bungkusannya. Lalu digeletakin di lantai masjid. Lalu kata syekhnya kepada orang non muslim itu, kata guru si alim ini, kira-kira kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Kata orang non muslim itu yang masih terbungkus. Kata guru orang alim itu, kenapa? Kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka, kan tinggal dimakan aja? Dia bilang karena ini lebih steril, ini lebih bersih, lebih terjaga. Kata beliau, begitulah semua wanita muslimah, seperti permen yang masih dibungkus, yang boleh membukanya hanya suaminya saja, bukan semua orang. Ya, bukan semua orang. Hijab ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para wanita pakai jilbab tertutup ini, karena Allah pencipta lebih tahu. Semua laki-laki dihiasi dengan syahwat. Setiap kali lihat rambutnya wanita terbuka, lenggak-lenggok jalannya, tubuhnya, maka akan tergoda syahwatnya. Makanya disuruh tutup, ya. Dan itu tujuannya agar mereka ditahu, oh ini muslimah. Dan juga supaya mereka tidak diganggu. Perhatikan Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 59 yang bunyinya, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga seluruh
anak-anak perempuanmu dan juga wanita-wanita mukminah agar mereka menjulurkan kain jilbab mereka dari kepala mereka ke seluruh tubuh mereka, dari rambut dari kepala ke seluruh tubuh. Ini firman Allah SWT. Dan itu tujuannya agar mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah dan mukminah. Itu ciri khasnya, ya. Dan juga agar mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Saya ingin jelaskan sedikit ayat ini. Kalau ada seorang wanita non-muslim, Nasraniyah misalnya, kita berikan jilbab dan kita katakan, coba pakai jilbab ini, 5 menit aja, pakai jilbab di pinggir jalan. Lalu lewat orang Nasrani yang lain, tidak usah muslim. Lalu kita tanya, kira-kira menurut kamu wanita itu agama apa? Apa yang dia bilang pasti? Muslimah, karena jilbabnya. Itu sudah melekat. Allah bilang supaya mereka dikenal. Dan supaya mereka tidak diganggu, ini penting sekali, subhanallah. Orang kalau menggunakan jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar, mau diganggu dari sisi mananya? Orang yang mau perkosa juga dia takut kalau pakai cadar. Ini cantik ya? Tapi bukan cuma itu. Memang orang jadi segan dengan pakaian itu. Saya pernah lihat eksperimen di YouTube, ada pernah diangkat. Diperlihatkan di Amerika ada anak muda, mereka adakan eksperimen muslim sepertinya ya. Jalanlah wanita itu tidak berhijab di satu jalan, cukup lumayan jauh jalan kaki, temannya di belakang pakai kamera. Sepanjang jalan diganggu tidak kurang dari 5 atau 10 orang laki-laki. Yang ajak kencan, yang ganggu dia, yang segala macam ajak kenalan, pokoknya penuh. Ya, sampai di ujung jalan sana. Orang yang sama, wanita yang sama setelah itu pakai jilbab. Di waktu yang berbeda, di jalan yang sama, jalan. Sepanjang jalan tidak ada satupun yang berani ganggu dia. Gak pernah ada yang ganggu. Kalaupun ada yang ganggu paling jauh, Assalamualaikum. Ya. Kan begitu. Jadi memang subhanallah, memang untuk menjaga mereka. Hijab itu untuk menjaga kemuliaan mereka. Ya. Itu berhubungan dengan masalah hijab. Dan Nabi SAW mengingatkan agar setiap muslimah hati-hati. Jangan sampai masuk neraka karena tidak berhijab. Ya. Karena kata Nabi SAW, simfani min ahli nar. 2 golongan dari ahli neraka. Lam arahuma. Belum pernah saya lihat, maksudnya di masa beliau SAW. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Yadribuna bihan nas. Ada satu kaum yang membawa cambuk-cambuk dari ekor sapi untuk memukul orang. Ya. Kata sebagian ulama hadis ini pengawal-pengawal raja zalim yang suka memukul-mukul orang. Gitu kan? Menyiksa orang zalim mereka. Dan yang kedua, nisaun, kasiyatun, ariyatun, mumilatun. Ya. Ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan golongan kedua adalah wanita yang ya, berpakaian tapi terbuka. Kasiyatun ariyat, berpakaian tapi terbuka. Artinya digambarkan ketat ya, sehingga membentuk lengkukan tubuhnya atau memang tidak menutup lengkap auratnya. Sehingga ada lembukan badan yang kelihatan. Kemudian juga mumilat, ya. Dia lenggak-lenggok jalan. Umumnya orang kalau pakaiannya seksi, lenggak-lenggok. Umumnya orang kalau pakai hijab jalannya santun. Itu sudah umum, gitu kan. Mailat, condong dan mencondongkan, maksudnya dia ingin dipuji orang, ingin dikenali oleh laki-laki. Laki-laki juga akan ingin kenalan sama dia. Kepala mereka, ya, rambut mereka mirip sama punuk unta, ya, yang bergoyang-goyang. Jadi punuk unta itu di pundaknya, itu kalau lagi jalan biasanya karena ada lemaknya goyang kiri kanan. Maka biasa begitu, sebentar diuraikan ke kanan, sebentar di kiri untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Itu digambarkan dalam hadis, ya. Mereka tidak akan masuk surga, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, dan tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan mencium bau surga itu. Wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan ketahuilah surga itu akan didapatkan baunya dari jarak begini dan begitu. Yang ketiga, ada syubhat juga tentang masalah wali pernikahan, ya. Karena kita dalam Islam tidak boleh wanita menikah kecuali dengan izin ayahnya, ya. Dan perlu difahami teman-teman sekalian, wali ini bagi wanita adalah, kalau bahasa mudah difahami ya, sebenarnya pembelanya, bekengannya. Subhanallah, kita di sini laki-laki semua, bayangkan kalau kita sedang mau melamar seorang wanita, kita berhadapan sama ayahnya.
Walaupun wanita itu ada di sebelahnya, kita akan berpikir, oh ada laki-laki yang akan membela dia. Itu fungsi wali. Ya. Dia memang pembela. Jadi jangan pernah menikah tanpa wali. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Nggak boleh. Janda pun. Ada pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah, dan beliau sebenarnya tidak cenderung dengan pendapat ini ya. Salah satu pendapat beliau mengatakan wanita janda boleh menikahkan tanpa wali. Tapi pendapat yang kuat jumhur ulama tidak, tetap pakai wali walaupun janda. Ya. Karena wali ini penting sekali untuk wanita. Tapi orang-orang non-muslim banyak mengatakan untuk apa menikah? Apalagi pakai wali. Udah kumpul kebo aja, nggak usah wali. Ya. Padahal Islam datang sebenarnya untuk memuliakan wanita dengan itu. Dan Nabi SAW ingatkan para wanita, ayyumal mar'ati nakahat bighairi idni waliya fanikahuha batil. Diriwayatkan ahli sunan kecuali An-Nasai. Wanita manapun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Juga wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain. Jadi tidak boleh, teman-teman sekalian, kalau antum laki-laki di sini melamar seorang akhwat di walinya, ayahnya nolak, antum datang ke ibunya, lalu ibunya mengiyakan, lalu antum nikah tanpa izin ayahnya. Ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni, la tuzawwajul mar'atul mar'ata. Tidak boleh wanita menikahkan wanita lain, termasuk ibu tidak boleh nikahkan anak perempuannya, ya. Wala tuzawwajul mar'atu nafsaha. Dan wanita pun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi tujuan wali itu adalah untuk membela dia sebenarnya. Ayahnya nggak ada siapa, pindah kepada pamannya. Semua dari keluarga ayah. Pamannya, nggak ada pamannya, saudaranya, ya. Anaknya kalau dia janda sudah balik, anaknya bisa, ya. Ponakannya ini bisa, semua dari keluarga ayahnya, ya. Sebagaimana Abu Suja sebutkan dalam matan, ya, dalam kitab Al-Ghayah beliau, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara seayah, ya. Kemudian ponakan dari saudara kandung, ponakan dari saudara seayah, paman dari ayah, sepupu dari paman saudara ayah, ya, ini semua bisa menjadi wali daripada wanita tersebut. Kalau betul-betul tidak ada walinya, karena dia orang non-muslim, masuk Islam, mu'allaf, maka hakim menjadi walinya, atau disilakan dengan kita wali hakim, ya. Di pemerintahan kita sudah ada, alhamdulillah. Dua syubhat yang tersisa, ya, yang saya angkat di sini, yang keempat adalah masalah tolak, kalimat cerai. Kenapa tolak ada di tangan suami? Kenapa istri tidak bisa menceraikan? Saya sudah bilang tadi teman-teman, laki-laki dominan apa? Hah? Masih hidup nggak ini? Hah? Dominan apa? Kalau perempuan? Baik. Kalau kalimat tolak diberikan di tangan istri antum, sehari antum diceraikan 10 kali. Karena perasaan, kecewa tidak dibawain pesanannya, saya ceraikan kamu. Ya. Sedikit ngambek, saya ceraikan kamu. Allah memberikan kalimat tolak di tangan laki-laki karena dominan akal. Setiap wanita atau istri bilang ceraikan saya, dia tidak langsung ucapkan cerai. Mustahil laki-laki langsung ucapkan cerai. Kecuali sudah didesak berulang kali baru dia bilang, ya sudah kalau gitu. Tapi awalnya tidak, karena pikirannya, dominannya akal. Makanya Allah jadikan kalimat tolak di tangan suami. Dan dia juga sebagai pemimpin. Tapi orang-orang non-muslim jadikannya sebagai alasan. Oh, berarti Islam menzalimi wanita, kenapa nggak boleh cerai? Padahal Islam masih membolehkan khulu. Wanita mengajukan perceraian kepada wali resmi di pengadilan, kayak kita di pengadilan agama di Indonesia, hakim bisa putuskan kalau suaminya zalim. Kalau suaminya zalim, gitu kan? Hakimnya akan dengar dari dua belah pihak, ditangkaplah informasi, baik dengan surat menyurat, ada juga mediasinya, ada saksi-saksinya. Kemudian kalau terbukti, hakim akan ceraikan. Dihalak, diangkat, dicabut hak kausalitasnya suami. Kalau dia zalim. Maka Islam datang mengatur dengan rapi ini, ya. Dan Islam menjadikan cerai sebagai solusi. Dan dijadikan cerai itu dalam Islam perbuatan halal yang paling Allah benci, supaya jangan cerai. Kalau masih bisa perbaikin, masih bisa sabar. Kata Nabi SAW, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Dan kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi juga dengan sanad hasan, thalathun jadduhun najad. Ketahuilah 3 hal yang serius dan pasti terjadi. Wa hazluhun najad, bercandanya pun jadi. 3 hal.
Kata Nabi SAW, an-nikah yang pertama. Jadi tidak boleh teman-teman kalau saya misalnya punya anak perempuan, teman saya punya anak laki-laki. Kami bercanda aja bilang, nanti kalau anak kita besar kita jodohin ya. Kapan teman saya bilang iya, itu berarti sudah ada terikat mereka. Kalau besar ditanya dulu ayah pernah jodohin kamu mau nggak? Kalau dia tidak mau baru batal. Nggak boleh sembarangan. Jangan main-main dengan bahasa ini. Ya, jangan main-main bilang seorang wali perempuan ketemu sama laki-laki lalu dia bilang saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya. Kalau dia bilang saya terima nikahnya, nggak boleh main-main, gitu kan? Yang kedua, at-talaq, cerai. Nggak boleh laki-laki bilang saya ceraikan kamu, saya ceraikan, nggak boleh main-main. Dulu ada satu dosen kami, Dr. Syarif namanya, beliau ngajar kami fikih di tingkat 3 kuliah dakwah di Madinah dulu. Pas bab cerai, beliau menceritakan salah satunya, kalau ada wanita naik di atas tangga, suaminya bilang kalau kau naik saya ceraikan. Bercanda. Kalau kau turun saya ceraikan, supaya perempuan tidak ceraikan dia harus turun dari tengah-tengahnya. Saking tidak bolehnya main-main dengan ini. Sejengkel apapun laki-laki hindari kalimat talak. Jangan main-main soal ini dan tidak boleh bilang saya tidak tahu hukumnya. Karena ini hal yang darurat yang harus diketahui. Kalimat talak adalah masalah halal atau tidak halal kemaluan istri antum. Jadi nggak boleh main-main. Ya. Jadi talak itu adalah solusi dalam Islam dan tidak dijadikan sebagai bahan bercanda. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan orang yang mentolak dalam keadaan ridho, marah, serius maupun bercanda, tolaknya jatuh. Ada pendapat sebagian kecil ulama mengatakan kalau dia emosinya betul-betul sampai membuat akalnya hilang, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, baru tidak jatuh tolaknya. Tapi kalau anda nggak boleh. Jadi antum biar lagi tidak suka sama istri, keluar aja dari rumah, gitu kan? Tenangkan diri dulu, sambil istighfar kepada Allah, introspeksi diri, kemudian baru kembali bicarakan baik-baik lagi. Karena pengucapan kalimat ini berbahaya sekali. Jadi Islam datang mengatur dengan rapi, ya. Laki-laki diberikan kalimat talak karena memang dia dominan akal, dan juga umumnya laki-laki pasti nikah tidak ingin menceraikan, kecuali orang yang keluar dari jalur normal, gitu kan. Yang terakhir yang sering diangkat adalah tentang masalah poligami. Islam dolimi wanita karena poligami, selalu begitu. Seakan-akan ini adalah satu hukum yang harus dihapus dari syariat Islam. Subhanallah, ya. Saya ingin jelaskan supaya tidak ada salah faham, ya. Supaya difahami. Bukan saya motivasi orang untuk lakukan, bukan, ya. Karena itu adalah hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tetapi perlu difahami, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk diterima, ya. Dan dalam bab nikah ada yang tertingginya namanya poligami. Itu bab tertinggi. Maksudnya bab tertinggi teman-teman sekalian. Tidak bisa seorang laki-laki langsung bilang, kan Islam bolehkan poligami, sudah saya jalani saja. Padahal dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan dari keadilannya. Ada syarat-syarat, ada peraturan-peraturannya. Nggak boleh dia sembarangan melakukan. Kalau saya membahasakan sekali lagi, dia adalah level tertinggi dalam bab nikah. Kalau orang sudah menjalankan pernikahannya dengan baik, menjalankan perintah-perintah Allah di situ, memberikan hak-hak istrinya dengan baik, maka Allah akan berikan dia bonus untuk melangkah ke rumah tangga yang kedua, ke rumah tangga yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ini hukum Allah SWT, tidak mungkin kita tolak, tapi kita harus pelajari. Dan karena umumnya pendapat ulama mengatakan dia adalah sunnah, bukan kewajiban, maka bukan harus dikerjakan kalau orang belum mampu. Orang mampu dia kerjakan. Dan saya pernah ditanya di pengajian oleh sebagian ikhwah kita, Ustaz, saya kan laki-laki, boleh poligami, apakah saya harus izin istri? Saya bilang tidak harus. Kalau izin tidak ada keharusan. Kalau begitu saya menikah saja Ustaz, istri saya tahu atau tidak tahu. Lalu saya bilang, baik, antum mau membangun, menjalankan poligami ini jangka pendek atau jangka panjang? Dia bilang, kok bisa Ustaz? Iya, jangka pendek umum seperti banyak laki-laki lakukan. Dia suka satu laki perempuan, kemudian dia tiba-tiba saja daripada dia berzina dia nikahi diam-diam. Ini seperti bom waktu, ya. Satu waktu nanti akan meledak, ribut, harus pilih salah satunya. Pilih istri pertama, istri kedua dia zalimi karena dia sudah nikahi. Apa alasannya diceraikan? Orang juga anak orang ini, ya. Nggak boleh dikembalikan bisa ke rumah orang tuanya tanpa sebab. Dia pilih istri barunya, istri pertamanya sudah lama mengabdi sama dia. Serba salah. Atau dia bertahan dalam rumah tangga tapi banyak cacian. Dia terhina sebagai laki-laki. Lalu bagaimana caranya?
poligami jangka panjang. Ini butuh ilmu, dipelajari, diprogramkan dalam hidup. Pertama berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah mudahkanlah. Oleh hambamu ini layak mudahkan. Ya. Berdoa kepada Allah SWT. Setelah berdoa, ya, di waktu-waktu mustajab, kemudian dijadikan target beberapa tahun ke depan. Lalu kemudian yang kedua, memang selalu mendalami ilmu agama dan menerapkan ilmu agama itu. Pernah ada seorang ustaz datang kepada saya di salah satu wilayah di, kalau tidak salah waktu itu di Kalimantan, di salah satu wilayah Kalimantan, dia datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya juga mau poligami gitu. Karena dia tahu informasi saya melakukan itu, dia mengatakan saya juga mau lakukan. Terus saya lihat karena dia seorang dai, saya tanya. Pertanyaan saya pertama, karena saya tahu dai harusnya lebih banyak jadi contoh gitu. Bagaimana dengan sholat sunnah antum? Saya tanya dia. Bagaimana dengan sholat malam antum? Bagaimana dengan sholat duha antum? Bagaimana dengan semua sunnah-sunnah rawatib? Yang saya tanyakan afdaliyahnya. Bukan saya tanyakan sudah dikerjakannya. Maksudnya, sholat malam sudah istiqomah enggak? Dan selalu di sepertiga malam, dan itu 11 rakaat rutin. Sholat duha, saya tidak tanyakan 2 rakaatnya. Afdalnya, Nabi SAW kerjakan sampai 8 rakaat. Bahkan beberapa ulama mengatakan tidak ada jumlahnya. Sudah belum? Sholat 5 waktu antum, azan, sudah langsung di saf pertama. Sudah belum? Tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Puasa sunnah, antum puasa Senin Kamis nggak? Antum puasa Iyamul Bid nggak? Zikir pagi petang dijaga rutin nggak? Bukan dikerjakan ya, sudah rutin dijaga nggak? Istiqomah nggak? Maka dia jawab semuanya belum Ustaz. Gimana caranya antum mau Allah kasih antum bonus? Antum masih kendor begini ibadahnya, terus mau dapat bonus baru, nggak bisa. Coba perbaikin diri dulu, benahi diri. Bukan cuma diri kita, istri kita juga sama. Ajak mereka kepada agama, berikan pendidikan agama yang cukup, gitu kan? Baru kemudian setelah itu kita berpikir untuk melangkah, itu pun melangkah dengan orang-orang yang tepat. Istri kedua juga harus orang yang beragama, bukan orang yang sembarangan, gitu kan? Sehingga akhirnya jauhkan kita dari agama dan seterusnya. Maka ini perlu digarisbawahi. Jadi yang ingin kita titik beratkan sebenarnya adalah hukum agama yang dinyatakan oleh para ulama, dia adalah sunnah, dan sebenarnya dia punya hikmah-hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya adalah selain menjalankan perintah Allah SWT juga untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Karena Nabi SAW menyuruh kita menikah dengan wanita penyayang, subur, dan kena bangga dengan jumlah umat pada hari kiamat. Jadi orang punya satu istri, punya anak, oh ya bapak istri juga punya banyak anak. Tapi tidak sembarangan dilakukan, punya syarat-syarat dan peraturan. Kemudian juga menutup pintu-pintu zina. Ya. Berapa banyak pelacur yang melakukan perbuatan itu karena mereka tidak ada suaminya. Di saat mereka dibukakan pintu pernikahan, maka akan tertutup pintu-pintu itu. Begitu juga dengan memperluas silaturahim, karena banyaknya keluarga atau menjadi kekerabatan karena pernikahan. Begitu juga dengan ya meringankan ya opsi kewajiban bagi para wanita, karena dengan berpoligami maka lebih ringan, lebih banyak pembagian waktunya, dan sekian banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi yang kita tidak beratkan sebenarnya karena ini syubhat yang dilempar. Kenapa Islam boleh nikah lebih dari satu wanita? Kenapa enggak satu saja? Loh, ini perintah agama. Kita kira-kira mau katakan, oh iya, kayaknya benar yang dia katakan. Kita hapus syariat Allah, atau kita pelajari dan kita sampaikan yang benar? Maka itu tujuannya, kita menyampaikan yang benar. Kalau itu perintah agama. Dan subhanallah dari 100% laki-laki, melakukan poligami di bawah 10%. Tidak semua orang juga bisa melakukannya. Itu adalah sebuah opsi dalam agama yang Allah berikan kepada orang yang sudah sampai pada level itu. Sehingga jangan sampai teman-teman merusak citra agama Allah ini hanya karena kita belum memahami ya hukum-hukum berhubungan dengan ini. Dan ingat, dalam melakukan poligami harus niat ibadah, dan juga harus menjalankan syarat utamanya itu adil di antara mereka. Nafkah ya, dan juga kesepakatan mabit atau pembagian malam. Kesepakatan itu di antara mereka, Allahu a'lam. Baik, semua bermanfaat insyaallah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.